Apakah Prabowo yang salah menghargai Jokowi dan menghormati Megawati pada saat yang bersamaan? Seharusnya Prabowo memilih satu saja, menghargai Jokowi atau hanya menghormati Megawati. Tak bisa dua atau digabung sekaligus. Ini bukan soal tak satu jalan menuju Roma, melainkan kiblat memang tak bisa dua. Yang namanya kiblat harus satu-satunya. Meski kita bisa ke Roma menemui Paus Fransiskus dan ke Mekah dalam satu perjalanan seperti yang dilakukan Megawati belakangan ini. Tapi apakah Megawati dan Jokowi sudah jadi kiblat politik yang harus dipilih salah satunya dan tak bisa keduanya sekaligus? Entahlah. Prabowo mungkin kesal dan marah. Sebagai komandan pasukan, ada prajuritnya yang tak mau mendengarkan perintah dan malah mendengarkan perintah dari komandan yang lain. Pasukan akan berantakan jika ada dua komandan dalam satu pasukan. Dua komandan yang saling berseberangan pula. Prajurit tak jelas mau mengikuti perintah yang mana. Tak ikut perintah komandan satu, takut dipecat. Tak ikut perintah komandan dua, takut tak dapat bagian. Jadilah pasukan terbelah dua, berada di tempat yang sama tapi beda lokasinya, menunggu perintah komandan lain, apakah bergabung atau tidak. Itulah yang terjadi pada kepala daerah asal PDIP atas instruksi Megawati, efek dari penahanan Asto oleh KPK. Aneh memang, tapi mungkin juga lucu. Marah pada si A tapi si B yang kena. Si C yang tak tahu apa-apa juga ikut terkena. Kayak anak kecil saja. Padahal sudah tua bahkan sudah renta. Tapi politik memang bukan soal usia atau pengalaman belaka. Politik jauh lebih kompleks dan rumit dari itu. Teori dan praktek kadang tak selalu sama. Bahkan bisa sama sekali bertolak belakang. Bicara teori enak, tapi praktek belum tentu. Apalagi sesama politisi yang sudah sama-sama melakukan praktek. Bisa jadi apa yang dialaminya kini adalah apa yang dulu dilakukannya terhadap orang lain. Sehingga dia tahu persis siapa yang harus diserang dan disasar. Dia sudah kembali dari situ. Dia pun sebetulnya tak bisa dipercaya. Prabowo mungkin kesal dan marah tapi tak bisa pula berhenti sampai di situ saja. Memimpin secara politik tentu berbeda dengan memimpin secara militer. Tapi menjadi catatan tersendiri tentu perlu kendati nanti juga ikut bergabung lagi. Kepala daerah yang lebih loyal kepada ketum partainya dibandingkan kepada presiden perlu ditandai secara khusus. Tak hanya presiden yang perlu menandainya, tapi mungkin juga masyarakat. Yang dilihat dari kepala daerah pada saat memilih dulu ternyata tak sekedar sosok kepala daerah itu sendiri, tapi juga partai yang mengusungnya. Partai yang mengusung ternyata bisa lebih menentukan daripada presiden yang merupakan kepala daerah dan kepala pemerintahan, bahkan lebih menentukan pula ketimbang kepala daerah itu sendiri. Memilih Jokowi atau Megawati sudah seperti memilih demokrasi dan kesejahteraan bagi negara berkembang. Kalau memilih demokrasi, siap-siap saja kesejahteraan melambat malah mengalami stagnasi. Orang bertengkar berkelahi tiap sebentar. Yang benar pun dipertengkarkan apalagi yang salah. Persis demo menolak efisiensi seperti yang dilakukan mahasiswa dan civil society. Makan bergizi gratis pun dipertengkarkan. Kenapa tak orang tuanya yang dikasih pekerjaan? Kayak dia saja yang mengerti. Padahal makan bergizi gratis itu punya efek domino bagi pekerjaan orang tuanya juga. Yang salah tak kunjung berkurang, yang benar tak kunjung mendapat dukungan. Kalau memilih kesejahteraan, siap-siap saja giliran demokrasi yang dikemplang. Dulu Orde Baru memilih jalan pembangunan, jalan kesejahteraan, tapi dengan mengorbankan demokrasi. Demokrasi dibatasi dan hanya prosedural belaka. Substansinya dicabut. Tapi Orde Baru punya alasan karena demokrasi liberal yang diterapkan sebelumnya benar-benar mengabaikan kesejahteraan.
Prabowo hendak memilih demokrasi dan kesejahteraan sekaligus, seperti menghargai Jokowi dan menghormati Megawati. Tapi ada saja pihak yang menyalahkan Prabowo menghargai Jokowi dan ada pula yang kurang sreg Prabowo menghormati Megawati. Semoga saja Prabowo kuat dan terus-menerus memilih kedua jalan yang harus menjadi kiblat politik Indonesia ke depannya.